adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati kita selama 1 minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu, pelayanan anak GPIB Philadelphia Semarang. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Nova akan kasih informasi dulu ya adik-adik. Adik-adik dengarkan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Silakan Kak Nova. Hai adik-adik. Nah, Kak Nova cuma mau bilang nanti ini adik-adik siapkan persembahan ya. Kita mau tetap ada persembahan ya. Kemarin-kemarin lupa ya. Nah, nanti persembahannya dimasukkan di amplop. Ya, di amplop. Terus di amplopnya itu adik-adik boleh tulis nama, boleh enggak. Tapi harus ditulis yang wajib adalah ibadah PA tanggal berapa ya. Kalau ini kan berarti ibadah PA tanggal 28 Februari 2021. Nah terus, itu nanti persembahannya gimana Kak? Ke gereja? Enggak, dititipin papa mama ya. Jadi nanti biar papa mama yang bawa persembahan adik-adik ke gereja. Oke? Ya, diingat ya, wajib ya. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Yosi. Sama Kak Nova. Terima kasih Kak Nova. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik ya. Kita saat teduh. Selesai. Kita mainnya dari Kidung Ceria 349. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 138 ayat 1 hingga yang ketiga. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi baca kitab suci. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Nova. Silakan Kak Nova. Selamat pagi adik-adik. Kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Kita mau buka di 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Jadi siapkan dulu. Nah, sebelum kita baca, kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami mau sama-sama membaca akan kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan apa yang akan kami baca, apa yang akan kami pelajari bersama-sama, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan waktu kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, Hosiana. Oke, adik-adik, dari perikop yang kita baca di pagi hari ini, kita belajar tentang siapa sih? Kita mau belajar lagi lebih tahu tentang firman Tuhan. Di minggu ini tokohnya siapa? Masih sama loh kayak minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita belajar tentang Bapak siapa? Bapak Paulus yang selalu bersyukur. Ya, kalau yang minggu kemarin Bapak Paulus itu ceritanya dengan jemaat di Filipi. Nah, untuk yang minggu ini itu Bapak Paulus masih tetap bersyukur karena Bapak Paulus itu luar biasa ya. Itu untuk jemaat di Tesalonika. Jadi ceritanya jemaat di Tesalonika itu ada jemaat yang masih baru. Ya, Bapak Paulus melayani di jemaat tersebut, tapi karena ada sesuatu hal akhirnya Bapak Paulus harus meninggalkan jemaat Tesalonika. Nah, tetapi ketika jemaat di Tesalonika itu ditinggalkan oleh Bapak Paulus, mereka apakah menjadi sedih, kemudian mereka meninggalkan kehidupan peribadahannya, atau mereka tetap bertekun dalam pengharapan imannya? Ternyata yang dipilih oleh jemaat Tesalonika, yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika adalah mereka tetap hidup dalam pengharapan imannya. Mereka tetap hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Paulus itu tetap dijalankan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, seneng gak Bapak Paulus? Seneng banget adik-adik ya. Itu juga sama halnya seperti gini. Misal orang tua kita akan bangga, akan seneng, seperti contohnya waktu adik-adik ini ceritanya mungkin di rumah cuman berdua, mungkin kakak dan adik ya kan. Nah, itu
Terus suatu ketika mama papa itu mau pergi malam, mungkin ada kegiatan lah, atau mungkin ada acara, ya ada acara gitu. Terus kak di rumah ya sama adiknya, dijagain adiknya. Nah papa mama pergi, dan ternyata kakak adik benar-benar di rumah itu bisa tetap belajar, tetap melakukan yang diperintahkan papa mama, ya kan, walaupun mungkin mama nggak pergi lama ya, mungkin hanya 2 sampai 3 jam gitu kan. Nah itu, tapi ketika pulang rumahnya nggak berantakan, ya kan. Adik-adik juga tertib, udah makan, udah belajar, udah. Nah itu papa mama seneng nggak? Seneng banget. Nah itu seperti si Bapak Paulus, ketika Bapak Paulus sudah meninggalkan jemaat Tesalonika, tapi jemaat Tesalonikanya itu bisa tetap hidup dalam kebaikan. Itu membuat Bapak Paulus seneng banget. Seperti Tuhan juga mau ya, meskipun di saat pandemi seperti ini adik-adik, kita nggak bisa ibadah secara tatap muka, kita nggak bisa ketemu di gedung gereja gitu ya, tapi kita masih bisa bertemu secara online. Kita tetap beribadah ya, di minggu pagi adik-adik tetap ibadah, hari minggu pelayanan anak, adik-adik tetap mau memuji Tuhan, tetap mau membaca Alkitab, tetap mau untuk apa, bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan senangnya luar biasa ya, walaupun kondisinya serba terbatas, tapi ingat kita punya Tuhan yang tidak terbatas, kita punya Tuhan yang luar biasa. Benar kan adik-adik? Nah itu tadi yang kita pelajari pertama dari Paulus, bersyukur. Terus kita tetap punya pengharapan iman dalam apapun kondisi kita, bener kan? Nah terus yang ketiga, bisa nggak ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan, ada nggak pengaruhnya untuk lingkungan kita? Ya seperti di masa pandemi ini adik-adik, kita ikut protokol kesehatan dari pemerintah. Apa itu? Pakai masker. Pengap kak, males, nggak bisa nafas ya. Tapi kalau adik-adik memilih untuk tetap ketika kita keluar rumah kita pakai masker, kita ngobrol sama orang pun kita ada jarak ya 1 meter ya kurang lebihnya. Nah itu buat apa sih? Untuk kita juga, kita jaga kesehatan kita ya. Kak Nova pun gitu, Kak Nova bekerja tetap Kak Nova juga pakai masker di jalan, di kantor, dan ketika pulang sampai rumah pun cuci tangan, mandi. Karena apa? Ada orang tua di rumah yang usianya juga sudah tidak muda lagi ya kan. Kak Nova dari rumah ke kantor ya kan, di jalanan juga nggak ngerti ada kuman-kuman yang menempel seperti apa ya kan. Nah ketika sampai di rumah ya udah ikut protokol kesehatan. Itu apa? Demi kesehatan Kak Nova, demi kesehatan orang tua. Nah itu adik-adik, sudahkah itu menjadi kebiasaan yang baik? Sudahkah memberi dampak untuk lingkungan kita ya kan? Soalnya kalau kita sehat juga kan mau ngapa-ngapain enak, bener kan? Nah itu yang Tuhan mau dari kita. Seperti minggu kemarin, yuk bersyukur, tetap bersyukur apapun keadaan kita saat ini ya adik-adik, apapun kondisi adik-adik saat ini. Terus kita juga seperti tadi melakukan kebaikan ya, kita punya pengharapan iman. Gak boleh adik-adik menjadi loyo ya, aduh PR-nya banyak, tugas-tugasnya banyak. Itu demi apa? Demi kebaikan adik-adik. Toh nanti ketika adik-adik sudah semakin naik ke kelas yang lebih tinggi, itu adik-adik akan ingat, oh iya aku dulu pernah loh ngerjain itu, aku bisa ya. Jadi adik-adik akan menjadi semakin luar biasa. Terus sudahkah apa kebaikan yang adik-adik lakukan ini ada dampaknya enggak, ada pengaruhnya enggak ya kan? Ada. Aku rajin pakai masker ya, teman-teman sekarang juga ikutan kak, mereka mau kok pakai masker. Nah gak apa-apa ya, kita belajar
bersyukur, punya pengharapan iman, dan kebaikan kita itu berpengaruh, berdampak pada lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik, gak perlu takut ya, kita tetap sebagai anak Tuhan, kita punya yang namanya iman, kita punya yang namanya pengharapan, dan kita punya yang namanya kasih. Itu semua kita pelajari dari siapa? Bapak Paulus yang juga luar biasa ya. Oke adik-adik, kita tetap lakukan yang terbaik ya dalam setiap kehidupan kita. Untuk mengaminkan firman pada pagi hari, kita menyanyi dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami masih boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami masih boleh belajar dari Bapak Paulus yang sungguh luar biasa Tuhan, di mana Engkau ingatkan kami untuk selalu belajar bersyukur dalam apapun keadaan kami Tuhan. Engkau ajarkan kami untuk kami tetap punya pengharapan iman dalam apapun kondisi kami Tuhan. Dan Engkau tetap ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh memberikan pengaruh dampak yang baik bagi lingkungan kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari di minggu pagi ini Tuhan, tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi boleh tinggal di hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya besok minggu Tuhan boleh kumpulkan kami kembali meskipun secara online dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam kesehatan yang lebih baik lagi. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berkati kesehatan kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik. Kita akan menyanyi Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, karena Yesus telah jadi milikmu. Adik-adik, kakak Yosi jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan sekalian berkat yang akan dipimpin oleh Kak Nova. Segala puji syukur Tuhan, kembali kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah Tuhan apa yang sudah kami berikan boleh berguna untuk pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan, kami juga akan menutup ibadah kami di minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala puji-pujian yang sudah kami naikkan, segala kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan, itu boleh selalu ada tinggal dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu untuk 1 minggu ke depan, supaya Tuhan boleh pertemukan kami kembali Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami serahkan setiap yang menjadi beban pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Kak Nova, Kak Luki. Selamat hari Minggu. Kita sebelum menutup ya Kak, ingatkan lagi, jangan lupa persembahannya dititipkan mama papa supaya diantar ke gereja. Dan tadi firman Tuhan, kita harus senantiasa bersukacita, bersyukur pada Tuhan, dan adik-adik tetap rajin berdoa ya, supaya adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.